Widih, akhirnya kita sampai juga ya di video yang terakhir untuk series bicara TypeScript. Kali ini kita akan bahas tentang advanced type atau tipe data lanjut dari TypeScript. Mungkin kita nggak akan banyak temuin ini di daily basis ya, kecuali memang kita mau develop library atau framework. Atau mungkin code base kita itu udah cukup besar, ya cepat atau lambat kita akan ketemu dengan hal-hal seperti ini. Oke, yang pertama kita mulai dari partial. Oke, jadi case-nya di sini adalah kita mau membuat interface baru dari interface yang sudah ada sebelumnya. Tapi kita tidak boleh memodifikasi atau merubah interface yang sudah ada. Nah, case seperti ini sangat umum ya. Kenapa kita nggak bisa rubah aja langsung interface-nya? Ya, mungkin bisa jadi interface-nya dari library, dari framework, atau mungkin dari code base kita yang sebelumnya, tapi kalau itu kita rubah, nanti efeknya kemana-mana. Nah, untuk ini nanti kita akan coba beberapa utility types, partial, required, read-only, pick, dan omit. Kita akan bahas satu persatu ya. Nah, di sini sekarang kita sudah punya interface user, anggaplah ini existing interface-nya, dan kita punya function create user, yang argumennya kita gunakan interface user. Nah, sekarang kalau kita panggil functionnya, ini sejauh ini aman-aman aja ya. Nah, problemnya adalah kita mau membuat properti ini jadi opsional. Karena kalau sekarang seandainya ini yang name-nya ini aku take out, dan sekarang langsung ada error ya. Property name is missing. Nah, solusinya kita bisa gunakan partial. Jadi kita bisa langsung gunakan partial di sini. Partial, kemudian angel bracket, dan nama interface-nya. Nah, sekarang errornya sudah hilang nih. Artinya ini sekarang sudah jadi opsional. Kalau ini contohnya aku take out, ada masalah ya. Sip, itu untuk partial. Selanjutnya untuk required. Nah, required itu kebalikan dari partial. Kita mau membuat semua properti yang di sini menjadi required. Nah, kalau sekarang ini yang opsional kan itu cuma H ya. Nah, kita mau membuat semuanya jadi required. Caranya, kita tinggal panggil di sini required. Kita coba ya, yang H di sini kan opsional ya. Sekarang kalau aku coba take out ini sekarang jadi error ya. H is missing. Jadi sekarang semua propertinya wajib diisi. Sip, selesai untuk required. Kita lanjut ke read only. Read only ini sesuai namanya ya, membuat datanya tidak bisa dirubah. Sebagai contoh, untuk sekarang kan ini datanya masih bisa dirubah ya. Kalau aku buat di sini data ID sama dengan 2, ya ini nggak ada masalah ya. Tapi kalau ini aku buat menjadi read only, nah ini sekarang ada error nih. Cannot assign to ID because it is a read only property. Jadi sekarang ini propertinya semuanya menjadi read only. Sip, selesai untuk read only. Kita lanjut ke pick. Nah, untuk yang pick ini kita gunakan untuk memilih properti yang kita inginkan dari interface ini. Katakanlah case-nya kita hanya mau 2 aja, ID dan name. Nah, caranya kita bisa buat seperti ini. Pick, kemudian ini menerima 2 argumen ya. Nama interface-nya, kemudian nama properti yang mau kita pilih. Contohnya di sini ID. Kalau lebih dari 1, kita tinggal tambahkan vertical bar seperti ini, kemudian name. Nah, sekarang ini ada error ya. Karena untuk sekarang kita hanya butuh ID dan name. Kalau ini aku coba komen, sekarang errornya hilang. Sip, selesai untuk pick, kita lanjut ke omit. Nah, kalau untuk omit, fungsinya untuk membuat pengecualian. Nah, kalau pick kan kita pilih satu persatu ya. Kalau omit itu kebalikannya. Sebagai contoh, kalau ini kita buat menjadi omit, nah ini artinya ambil semua properti kecuali ID dan name. Nah itu sebabnya ini langsung error ya, karena ini sekarang harusnya hanya H dan create add. Jadi omit itu artinya kita mau membuat pengecualian. Ambil semua properti kecuali ID dan name. Sip, selesai untuk omit. Kita lanjut untuk record. Record yang di sini nggak ada hubungannya sama rekaman ya, itu beda. Nah, untuk yang ini case-nya agak sedikit berbeda. Nah, case yang pertama adalah kita mau membuat objek
yang nama propertinya itu fleksibel. Nama dan tipe datanya fleksibel. Kalau di interface kan ini kita secara spesifik kasih tahu kan nama propertinya apa, tipe datanya apa. Nah, di sini case-nya kita mau buat yang lebih fleksibel. Dan untuk use case yang kedua nanti, kita mau membuat object of object. Jadi ini ada objek, dan di dalamnya ada objek. Kita mulai dari yang pertama dulu. Nah, untuk ini kita bisa gunakan, contohnya di sini aku buat namanya type response. Kemudian record. Nah, ini akan menerima dua parameter ya. Kalau kita lihat di sini, itu K dan T. K ini maksudnya key-nya atau nama propertinya, dan T ini maksudnya tipe datanya. Nah, untuk K-nya atau key-nya, di sini kita bisa langsung buat namanya, contohnya ID. Dan untuk T-nya atau tipe datanya, di sini aku coba buat contohnya string. Sekarang kita coba ya. Contohnya const message, ini type-nya response. ID 1. Aman ya? Tapi ini kayaknya belum sesuai ya dengan use case kita karena nama propertinya harus fleksibel. Ini sekarang kalau aku coba buat yang lain, contohnya name, nah ini langsung error kan? Nah, untuk ini kita bisa langsung tambahkan juga di sini. Kita tinggal buat contohnya di sini pakai vertical bar, kemudian name. Aman sampai di sini. Atau kita juga bisa buat yang lebih fleksibel lagi. Ini kita kasih string. String itu artinya propertinya ya, yang string. Nah, ini sekarang lebih fleksibel nih. Contohnya kalau aku buat address, aman ya, nggak ada error. Nah, untuk tipe datanya juga kita bisa tambahkan tipe data yang lain, contohnya number. Nah, sekarang ini kalau kita buat age 10, nah ini aman, nggak ada error ya. Tapi problemnya adalah, kalau contohnya age ini ku buat jadi string, nggak ada error ya. Karena memang di sini kita sudah definisikan string atau number. Di kondisi tertentu mungkin ini bisa jadi problem ya. Karena sekarang tipe datanya jadi fleksibel. Nah, itu memang sedikit kelemahan dari yang record. Kita lanjut ke case kita yang kedua, kita mau buat object of object. Nah, objek yang akan kita gunakan nanti di sini adalah objek user yang sudah ada sebelumnya ya. Nah, untuk ini kita bisa buat seperti ini. Contohnya di sini type users record. Nah, untuk nama propertinya itu string, dan di sini kita langsung panggil type-nya atau interface-nya users. User. Sekarang kita coba ya. Coba buat variabel baru namanya all users. Ini properti yang pertama, kemudian ID, coba kasih 1, kemudian name, kemudian apa lagi interface yang lain? Ini harusnya kita kasih ini ya, users. Coba lihat apa lagi interface yang lain, create add. Kemudian satu lagi age. Coba buat satu lagi di sini. Ya, ID-nya 2, ini 2, ini full. Sip, aman ya. Nah, sekarang kita sudah membuat object of object. Dan ini cukup safe ya. Jadi kalau contohnya ini aku take out satu properti dari sini. Nah, kita langsung dapat error di index yang tepat ya. Errornya di sini, property name is missing. Sip, mantap. Kita selesai untuk record. Kita lanjut untuk extract. Nah, kalau yang sebelumnya kan kita bekerja dengan satu type ya. Hanya dengan interface. Nah, extract dan exclude kita gunakan kalau bekerja dengan dua type. Sebagai contoh, anggaplah kita punya interface baru di sini, post. Aku coba buat propertinya. Title, create, add. Nah, case-nya adalah kita mau ekstrak properti dari kedua interface. Nah, yang kita ambil nantinya adalah properti yang sama.
Jadi kalau di user tadi ada ID, name, age, create, add. Kalau di interface kita yang baru ada ID, title, create, add. Nah, kita mau coba ambil properti yang sama. Nah, di sini aku coba buat type baru. Aku buat namanya extract type. Nah, di sini kita langsung panggil extract. Kemudian ini akan menerima dua argumen ya. Kalau kita lihat di sini, T dan U. T yang di sini maksudnya tipe data, tapi yang union, yang U ini juga sama, union juga. Agak sedikit membingungkan ya dokumentasinya. Tapi kalau aku contoh mungkin akan lebih jelas ya. Di sini tadi ada T, di sini ada U. Nah, kita langsung buat aja, karena tadi T ini maksudnya union, anggaplah kita punya ID, kemudian punya name. Nah, untuk yang U ini juga sama, kita punya ID dan title. Nah, ini hasilnya, kalau aku coba hover di sini, hasilnya adalah ID. Karena fungsinya extract tadi adalah mencari properti yang sama. Sip ya? Nah, sekarang kita coba rubah ini. Yang ini kita ambil dari users. Yang ini nanti kita ambil, user. Yang ini kita ambil dari post. Nah, karena ini union, sedangkan ini kan masih interface ya. Nah, untuk merubah ini jadi union, kita bisa gunakan key of. Key of ini gunanya untuk merubah struktur dari user ini menjadi union. Supaya lebih jelas, kalau contohnya aku buat seperti ini, type A, kemudian key of user. Nah, ini sekarang kalau aku hover, hasilnya union ya, ID, name, age, create, add. Sip ya? Nah, yang ini juga sama, key of. Nah, sekarang kalau aku coba hover ini, hasilnya adalah ID dan create, add. Karena hanya dua properti ini yang sama di kedua interface. Nah, mungkin pertanyaannya, saat kapan kita gunakan yang seperti ini? Nah, hasil yang dari sini kita bisa buat type yang baru menggunakan bantuan dari record. Contohnya, buat di sini my new type. Coba buat record, kemudian string, dan extract type. Nah, sekarang kita punya tipe data yang baru ya, object of object, yang tipe datanya itu nanti ada properti ID dan create add. Sip, itu untuk extract. Nah, selanjutnya untuk exclude. Nah, yang ini kebalikan dari extract. Coba buat yang baru di sini, exclude type. Ini rubah menjadi exclude. Nah, ini sekarang hasilnya name dan age. Jadi kebalikan dari extract ya, mengambil yang tidak sama. Selesai untuk exclude dan akhirnya kita sudah selesai untuk semua advanced type yang di sini. Mantap. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini, khususnya buat teman-teman yang sudah ngikutin dari video yang pertama ya sampai yang ke-8. Dan pastikan teman-teman sudah subscribe dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman nanti nggak ketinggalan kalau ada video yang baru. Sekali lagi terima kasih teman-teman, sekian dari aku, namaku Sastra Anababan, sampai jumpa di video selanjutnya. Horas!